Aku mah cucuku udah meninggal. Habis itu dia minta, udahlah habis-habisnya minta 1 juta katanya. Aku nggak punya duit, aku bilang. Aku nelfon sepupu aku. Aku bilang datang, aku bilang ke sini. Kepada pihak rumah sakit, uangnya untuk apa dan uangnya dikemanakan. Kenapa sampai driver ambulan meminta uang bensin kepada keluarga pasien lagi? Di Indonesia ya, biaya ambulan ditanggung oleh pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di kesempatan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang sangat aneh menurut Iki. Kenapa ya, geng ya? Aneh maupun aneh juga gak ada hati nuraninya. Ada sebuah video viral sampai ke Malaysia tentang ambulan yang menurunkan jenazah di tengah jalan karena tidak mau menambah uang sebesar 400.000 ataupun 1 juta katanya ya, geng ya. Waduh, kalau 400.000 tuh sekitar 100 ringgit, kalau 1 juta sekitar 325 ringgit, seperti itu lah, geng ya. Dan yang membuat peliknya ya, geng ya, kenapa supir ambulan ini tidak punya hati nurani ya, geng ya, tidak tahu keadaan, tidak tahu kondisinya, kayak gitu ya, geng ya. Aduh, ya seperti itulah, geng. Rakyat-rakyat yang tidak mampu, rakyat-rakyat yang tidak berkecukupan ya, geng ya. Ya enak para orang kayanya cuma buat konten tentang ini, tentang itu, tentang ini. Tapi rakyat-rakyatnya tidak difikirkan kayak gitu, yang tidak mampu, yang miskin. Oke, geng, dan banyaknya TKI dan TKW Malaysia yang geram tentang hal ini. Kenapa tidak seperti di Malaysia? Kalau di Malaysia itu ambulannya sangat dihargai, ya, geng. Apalagi terutama yang sakit atau yang sudah meninggal kayak gitu, yang berbeza memang ya, geng ya. Oke, geng, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu. Let's go. Sopir ambulans itu tanpa paksa jenazah gara-gara selisih biaya BBM. Habis itu dia minta, udahlah habis-habisnya minta 1 juta katanya. Aku nggak punya duit, aku bilang. Aku nelfon sepupu aku. Aku bilang datang, aku bilang ke sini. Habis itu sepupu aku Rodi nelfon Pak Dewan. 1 jam pasca kejadian, jenazah dan keluarga dipindahkan ke kendaraan taksi untuk dibawa ke rumah duka di Desa Nganamau, Kecamatan Kayan Hilir. Sementara sopir ambulans mengaku meminta tambahan uang BBM dan meminta maaf atas perbuatannya. Iya, yang ibu gendong. Ya. Oke, makasih banyak semua. Oke, hati-hati di jalan ya. Hati jalan. Selisih BBM ini dari 15.900 itu dikurangi Perbub 9.500, selisih 5.400 rupiah itu saya minta penggantian kepada pihak keluarga. Sehingga tadi timbul perselisihan bahwasanya saya menurunkan keluarga pasien dan sebagainya. Saya bilang saya ingin menurunkan keluarga pasien dengan mengganti ambulan yang standar Perbub. Demikian klarifikasi yang saya bisa sampaikan. Ya, beginilah nasib kita sebagai orang susah, nasib kita yang hidup di bawah garis kemiskinan ya. Untuk membawa pulang orang tersayang yang sudah meninggal pun dipersulit ya. Jadi kemana uangnya? Kemana uangnya yang dibayarkan keluarga pasien kepada pihak rumah sakit? Uangnya untuk apa dan uangnya dikemanakan? Kenapa sampai driver ambulan meminta uang bensin kepada keluarga pasien lagi?
Hah? Terus Kemana uangnya? Keluarga pasien sudah membayar uang tersebut di kasir rumah sakit. Ya, bukan 100-200. Lalu dimintai lagi duit untuk mengisi bensin. Tolonglah ya yang terpaling edukasi, yang katanya uang 300 ringgit duit Malaysia kalau ditukarkan ke Indonesia atau ditukarkan ke rupiah hanya segini, hanya apa, aku boleh pakai untuk ini, untuk itu, ya. Tengok buka mata Anda, buka minda Anda, buka fikiran Anda, ya. Rakyat Anda sendiri sekarang ya, di depan mata Anda sendiri, dengan uang yang beratus, yang hanya 600 atau 700 ribu rupiah diturunkan di tengah jalan dengan keadaan dia membawa jenazah cucu dia, ya, dengan alasan driver cakap mau ditukarkan ke ambulan yang lain yang mungkin harga minyaknya lebih murah. Jadi soalan saya, duit yang dibayarkan pasien, keluarga pasien ke pihak rumah sakit itu kemana? Sampai driver meminta duit kembali kepada keluarga pasien. Jadi yang terpaling edukasi, soalan ini untuk Anda. Ya, Anda harus membuka mata untuk rakyat-rakyat Anda yang ada di Indonesia sekarang. Kalau Anda memang betul membuat konten untuk mengedukasi ini, untuk mengedukasi itu, tolong jangan menunjukkan keangkuhan Anda, tolong jangan menunjukkan kesombongan Anda. Karena apa? Karena rakyat Anda sendiri yang ada di sana masih sangat memerlukan uang walaupun hanya 1.000 rupiah. Jangan sok-sokan berkoar-koar ini, berkoar itu, pembantu saya ada ini, pembantu saya ada itu. Sedangkan rakyat Anda sendiri tengok, ya, si driver pun memerlukan duit untuk mengisi minyak ambulan, dan si keluarga pasien pun sudah membayar duit ke rumah sakit, dan dia akan memakai uang yang lebih lagi untuk pengemudian, untuk pengurusan jenazah. Ya. Sekali lagi saya cakap, ya, untuk yang terpaling edukasi, jangan menggunakan kesombongan Anda, jangan menggunakan keangkuhan Anda yang untuk mengedukasi depan mata Anda sendiri. Ini hanya satu video, belum lagi video yang lainnya. Ada juga video yang membawa jenazah menggunakan ojek online karena nggak mampu membayar biaya ambulan. Sangat disayangkan, ya, untuk rakyat kita yang ada di sana. Jangankan beratus ribu, 1.000 rupiah, 10.000 rupiah aja sangat berharga bagi mereka. betul sekali. Jadi please lah ya, terpaling edukasi, jangan sok-sokan mengatakan uang 300 ringgit duit Malaysia kalau saya tukarkan di rupiah gini, gue cuma buat ini, cuma buat itu. Enggak etis ya, sebagai orang yang mengedukasi tapi menyombongkan dirinya, sedangkan rakyat Anda di bawah sana sangat memerlukan duit. Ya, semoga video saya sampai ke Anda. Assalamualaikum. Muhammad John. Pada malam hari ini sebenarnya bukan tugas saya. Macam-macam hal terjadi di negara kita itu, ya. Ini klarifikasi driver ambulan yang menurunkan jenazah di tengah jalan. Disebabkan dia meminta uang minyak 400.000 kepada salah satu keluarga jenazah, ya. Tapi sayangnya keluarga jenazah itu tidak mempunyai uang sehingga diturunkanlah jenazah itu, ya. Di mana hati nuranimu? Ya, di mana hati nuranimu? Hanya di Indonesia, ya, biaya ambulan ditanggung oleh pasien. Heran kan, di Indonesia mana Menteri Kesehatan Indonesia? Macam mana sistem mereka? Sampai
ambulan milik rumah sakit ingin membawa balik jenazah, biaya ditanggung oleh pasien. Perasaan aku ya, di negara-negara maju, beberapa negara maju, ambulan pasien tidak membayar 1 sen pun. Kalau tidak salah lah, hanya di Indonesia sistem ini berlaku. Dah rakyatnya susah, pasien itu kesusahan, ditambah lagi dengan dipersulit ya, seperti ini. Aduh, tolonglah Indonesia perbaharui sistem kesehatan di Indonesia. Ya, para TKI ini dan para TKW seperti Ikinya akan geram bila melihat seperti itu, geng. Kenapa? Ya, kita putarkan balik. Kalau seumpamanya keluarga kita jadi seperti itu, kita tidak memiliki uang, ataupun jadi masalah seperti itu musibah juga ya, geng ya. Terjadi musibah kepada kita, terus keluarga kita diturunkan di tengah jalan seperti itu. Gimana perasaan kalian, geng? Gimana keluarga-keluarga yang lain kayak gitu? Ya Allah. Jadi ya benar juga kata kakak-kakaknya ini ya. Bukannya ingin membela mereka, tapi ucapan-ucapan mereka yang telah tinggal di negara Malaysia kayak gitu ya. Yang udah merasakannya kayak gitu ya. Mereka tahu mana perbandingan yang baik dan mana perbandingan yang buruk kayak gitu ya, geng ya. Jadi kalau kita membuat tentang perbandingan antara negara lain dan negara lain ya, kalian jangan marah karena demi kebaikan kita juga. Takutnya para netizen ini terjadi seperti keluarga ini ke kalian kayak gitu. Mau kalian? Kan tidak mau. Marilah berpikir positif, marilah berpikir cerdas. Jangan seperti kata dalam tempurung. Kayak gitu ya, geng ya. Janganlah berpikir ego kalian tidak mau mencontoh-contoh negara maju ataupun yang diedukasi katanya itu ya mungkin sis Arahap ya kayak gitu yang selalu bilang 300 ringgit tidak jadi apa-apa di negaranya. Ya, Ikinya paham karena di negara Indonesia memang barang-barang memang sangatlah mahal, melejit tinggi kayak gitu ya. Dan video ini semoga bermanfaat buat kalian. Jadi seperti itu loh geng, para TKI dan TKW geram dengan ambulan yang berada di Indonesia. Oke, semoga bermanfaat. Apa-apa salah penyampaian Iki ataupun konten-konten Iki silahkan komen di bawah. Bila bermanfaat silahkan bagi solusi kayak gitu buat para netizen-netizen Indonesia ya. Ya seperti itulah negara Konoha. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye-bye.